Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik. Kembali kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu pelajaran tata hidangan atau Food and Beverage Service. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang table setup di pertemuan beberapa minggu yang lalu. Nah, dan mungkin ada tugas juga untuk adik-adik yang harus dijawab di pertemuan kali ini. Semoga masih ingat ya. Sebelum saya ke pertanyaan, artinya ke jawaban adik-adik, adakah dari adik-adik yang bisa mereview apa yang sudah kita pelajari di pertemuan beberapa minggu lalu? Niko Mangtisya, silahkan. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Niko Mangtisya. Baik, hari ini saya akan mereview ulang kembali tentang pertemuan kita sebelumnya. Nah, materi yang sudah kita pelajari yaitu table setup. Nah, apa sih itu table setup? Jadi, table setup itu merupakan rangkaian kegiatan untuk mengatur dan melengkapi meja dengan peralatan makan dan peralatan penunjang lainnya. Sesuai jenis hidangan yang akan disajikan. Intinya, table setup ini merupakan menata meja makan. Adapun tujuan table setup yaitu untuk meningkatkan efisiensi kerja para pramusaji atau waiter atau waitress. Nah, berikut adapun pedoman dasar table setup dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ada peralatan jenis fork. Peralatan jenis fork diletakkan di sebelah kiri, kecuali yang tidak mempunyai pasangan. Diletakkan di sebelah kanan. Misalnya, shrimp fork atau oyster fork yang digunakan untuk hidangan pembuka atau appetizer. Next, yang kedua ada cutlery. Peralatan jenis cutlery diletakkan pada sisi kanan dengan bagian tajam menghadap ke dalam, kecuali butter spreader. Next, yang ketiga ada silverware. Nah, silverware diletakkan di meja dengan jarak 1,5 cm dari tepi meja. Dan terakhir ada jarak peralatan makan antara dinner fork dengan dinner knife yaitu 26 cm dan 1 cm lebih panjang dari garis tengah show plate atau dinner plate. Nah, yang kedua kita sudah membahas tentang jenis-jenis table setup. Nah, jenis-jenis table setup itu ada 3. Yang pertama yaitu basic cover, yang kedua ada standar a la carte cover, yang ketiga ada fancy atau table hotel cover. Nah, jenis-jenis peralatan meja. Yang pertama ada basic table setting, yaitu contohnya seperti dinner knife, dinner fork, guest napkin, dinner fork, B&B plate atau B&B knife, dan yang terakhir ada water goblet. Next yaitu standar table setting, yaitu ada soup spoon, dinner knife, show plate atau gas. Next selanjutnya ada dinner fork, B&B plate, dan knife, dan terakhir ada water goblet juga. Next yang ketiga ada tables hotel menu. Ini merupakan tata meja yang lengkap. Ada dinner knife dan dinner fork, ada fish knife dan fish fork, ada soup spoon, ada seat plate and side knife, ada dessert spoon and dessert fork, ada wine glass dan ada napkin dan masih banyak lagi. Next yang ketiga kita sudah membahas langkah-langkah table setup. Nah, langkah-langkah table setup yang pertama yaitu check the tables atau dan chair. Artinya periksa keadaan meja dan kursi. Next yang kedua ada select the equipment. Artinya pilih alat sesuai dengan kebutuhan. Next ada polish all the cutlery. Next yang keempat ada fold the napkin atau melipat napkin. Kelima ada put on the multon atau pasang multon. Keenam, ada put on the tablecloth atau pasang tablet meja. Yang ketujuh ada put on the top clothes
slip clothes table runner untuk menghias meja. Next ada pasang napkin yang telah dilipat. Terus pasang cutlery sesuai dengan menu yang dipesan. Dimulai dari main course atau makanan utama, soup, appetizer, dan dessert. Next, pasang table accessories. Mungkin dari kalian sudah banyak tahu table accessories, yaitu untuk menghias meja seperti flower vase. Next, setelah itu final check. Final check ini untuk memeriksa kembali apakah alat-alat sudah lengkap atau belum. Dan terakhir, saya akan menjelaskan sebuah contoh table setup. Yang pertama ada appetizer. Jadi appetizer itu merupakan makanan pembuka. Contohnya misalnya spring roll. Spring roll itu merupakan lumpia. Jadi kalau kita makan spring roll itu menggunakan dessert knife dan dessert fork. Next, yang kedua ada sup. Contoh supnya misalnya pumpkin soup atau labu ya. Cara makan pumpkin soup itu merupakan menggunakan soup spoon. Next yaitu main course. Contoh main course misalnya fried chicken, ini merupakan makanan utama menggunakan dinner knife dan dinner fork. Dan yang terakhir ada dessert. Dessert merupakan makanan penutup lebih ke manis seperti itu. Contohnya coklat lava cake. Sekian review ulang dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Sangat jelas. Terima kasih, Tisha. Oke, kita lanjut saja. Ya. Ya, sebelumnya, sebenarnya kalau table setup atau menata meja, yang harus kalian tahu dulu adalah alatnya. Ya, nama-nama alatnya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah tahu alat, baru kita pahami menu. Menu apa yang akan disajikan. Nah, setelah itu baru kalian mulai menata meja, menyiapkan peralatannya, kemudian mempolis alatnya, melipat napkin, baru mulai menata meja. Ya. Nah, di gambar di slide kalian, nah di sana sudah ada kegiatan senior atau kakak kelas kalian, bagaimana cara polishing, cara memilih alat, kemudian cara melipat napkin dan jenis-jenis lipatan napkin apa yang digunakan. Seperti itu, ya. Saya lanjut dulu. Oke, ini adalah salah satu contoh table setup. Nah, appetizer itu ada spring rolls. Kemudian supnya ada pumpkin soup. Kemudian main course-nya ada fried chicken. Kemudian dessertnya ada coklat lava cake. Tadi temannya sudah menyebutkan ya. Nah, yang kalian pasang pertama adalah tablecloth-nya yang warna hijau ini. Oke, tapi sebelum dipasang tablecloth, di bawahnya itu ada multong namanya. Multong itu adalah table protector, jadi pelindung meja. Nah, table protector ini kain yang mudah menyerap cairan dan juga kedap suara. Sehingga ketika kalian meletakkan minuman, kemudian minumannya jatuh, cairannya itu sehingga langsung meresap ke multong itu. Jadi tidak langsung direct ke meja. Itu fungsi multong ya. Setelah kalian pasang multong, baru pasang tablecloth. Tablecloth yang warna hijau ini. Oke. Nah, pasang tablecloth, setelah itu baru top cloth. Top cloth atau juga disebut dengan slip cloth. Ada juga yang bilang table runner. Table runner kebetulan di sini saya tidak pasang waktu itu. Jadi seharusnya isi ya. Jadi fungsinya adalah untuk mempercantik meja. Oke. Nah, setelah kita pasang linennya seperti multong, tablecloth dan top cloth, baru kita mulai memasang boleh adik-adik memasang table aksesorisnya terlebih dahulu atau langsung ke cutleries-nya. Nah, tergantung prosedur restoran masing-masing ya, karena setiap hotel dan restoran itu memiliki prosedur yang berbeda-beda. Oke, nah di sini kita seragamkan saja. Yang pertama saya pasang adalah napkin terlebih dahulu.
Setelah kita pasang napkin, baru kita pasang alat main course, bukan alat appetizer-nya. Jadi appetizer itu paling luar ya adik-adik, jadi bisa dilihat yang ini. Semoga kursornya kelihatan ya, yang ini. Dan yang ini, dessert knife dan dessert fork itu di luar ya. Ini jadi ini paling bisa dikatakan paling belakangan kita pasang. Yang kita pasang pertama adalah napkin. Setelah kita pasang napkin, kita pasang alat main course-nya yaitu menunya fried chicken. Alatnya dinner knife dan dinner fork. Ya, jadi pisau yang besar, yang paling besar dan garpu yang paling besar. Oke, pasang dari tengah-tengah dulu. Setelah itu baru kita pasang alat sup. Yaitu makanannya di sini namanya pumpkin soup, sup labu ya. Alatnya yaitu soup spoon. Jadi spoon yang agak bulat headnya. Nah, setelah kita pasang alat sup, baru kita pasang alat untuk appetizer-nya. Kalau di sini makanannya namanya spring roll. Alatnya adalah dessert knife dan dessert fork. Jadi paling luar sekali alatnya. Oke, kemudian kita baru terakhir pasang alat dessert, yaitu coklat lava cake. Bisa adik-adik pasang di atasnya. Ya, jadi alat dessert itu letaknya di atas ya adik-adik. Nah, garpu atau fork-nya, namanya dessert fork, itu di bawah. Kemudian dessert spoon-nya itu di atas. Oke, spoon di atas, fork di bawah. Dan lihat juga holdernya ya. Kalau spoon itu ke kanan, ke kiri, sedangkan kalau fork-nya ke kanan. Kebalik ya, karena nanti ketika melayani tamu itu ada istilahnya crumbing down. Nah, pada saat itu baru adik-adik akan paham kenapa posisinya seperti ini, fork sama spoon-nya. Oke, prosesnya masih panjang ya adik-adik. Nah, setelah kita pasang alat dessert, kita pasang B&B plate dan B&B knife atau butter spreader yang di kiri ya, sebelahnya dessert fork. Nah, di sana. Setelah itu baru kita pasang water goblet. Water goblet yang seperti ini. Letaknya itu adalah di ujung dinner knife. Jadi di ujung ini ya, adik-adik bisa dilihat di ujung dinner knife. Nah, jika kita melihat perkembangan restoran saat ini, sudah jarang yang menggunakan water goblet. Kalau water goblet itu ada steam glass, jadi ada tangkainya, ya. Tapi ketika saya pergi ke beberapa restoran yang ada di Bali, itu sudah hampir tidak menggunakan water goblet lagi. Jadi ada yang menggunakan old fashion, jadi unsteamed glass. Ada yang menggunakan highball glass, jadi tergantung restoran itu sendiri bagaimana mau men-set up-nya. Ya, tapi pada umumnya atau basicnya yang digunakan adalah water goblet. Ya, atau steam glass-nya. Nah, setelah kita memasang alat-alat untuk makan, ini disebut dengan cover. Mau diingat ya adik-adik, cover. Cover itu adalah satu set alat makan untuk satu orang. Oke, jadi ini satu orang yang punya, bukan 2 orang, 3 orang ya. Baru ada adik-adik lihat banyak ada alat-alat makan di sini. Bukan berarti milik lebih dari satu orang. Jadi memang satu orang yang punya. Ya. Nah, ini disebut dengan cover. Jadi satu cover. Nah, setelah kita pasang alat makan ini, baru kita pasang table accessories-nya. Seperti salt and pepper shaker, garam atau merica, kemudian es tray kalau dia smoking area. Kalau tidak smoking area jangan dipasang ya. Misalkan dalam kalau open air ya memungkinkan memasang es tray. Kalau tidak, kalau ada AC jangan pasang. Kemudian ada table nomor meja, kemudian flower vase. Nah, kemarin ada yang WA saya, apakah table number itu harus dipasang, Ibu? Tidak ya, jawabannya tidak mesti dipasang. Setiap restoran itu kembali lagi ke prosedur masing-masing. Jadi ada yang menggunakan table number,
seperti nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada juga menggunakan alfabet seperti tabel A, tabel B, tabel C, tabel D. Ada juga yang tidak memasang. Jadi hanya tidak memasang tanda, hanya menggunakan pengingat saja. Jadi kesepakatan antara kitchen dan juga restoran, waiter, waitress, dan chef di belakang. Jadi hanya mengingat saja bahwa oh itu tabel table 201, ini table 202, ini 203, dan seterusnya. Jadi tidak mesti harus dipasang. Namun untuk memudahkan mengingat kita bekerja dan melancarkan proses kerja kita sebaiknya dipasang. Ya. Nah, jadi itu table setup. Semoga nanti bisa kita bertemu secepatnya, kita bisa langsung mempraktekkan table setup. Ya. Nah, kalau saya punya pertanyaan nih, simple sekali. Jika tabelnya square table, ya square table, jadi mejanya kotak, kira-kira berapa cover yang bisa kita set up? Ada yang tahu? Jika tabelnya square, mejanya kotak, ya square table, kira-kira berapa cover bisa kita set up? Ada yang tahu? Saya tunjuk ya. Coba 10 AP2, nomor absen 36, Dewayu. Oh, ini ada. Siapa ini? Ya, silahkan. Feby. 4 cover, Bu. Berapa cover? 4 cover. Iya, betul sekali ya. 4 cover. Siapa namanya? Nikomang. Nikomang. Feby Sinta Dewi. Feby Sinta. Feby Sinta Dewi. Kelas 10. AP2. Absen 15 ya? AP2. Oke, thank you. Ya, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi kalau seandainya dia square table, jadi kita bisa men-setup 4 cover. Nah, kalau round table, jadi itu bisa lebih dari more than 4 cover, lebih dari 4 cover, ya. Jadi bisa 6, bisa 8, tergantung besar kecilnya round table itu. Oke. Oke, good. Next. Selanjutnya. Nah, ini tugas kalian. Temukanlah alat makan yang digunakan pada menu di bawah ini. Ada yang bisa menjawab? Ini tugasnya lebih dari 2 minggu ya. Appetizer, di sini ada mushroom ravioli, kemudian supnya ada chicken soup, kemudian main course-nya ada pork rib, kemudian dessertnya ada fruit platter. Kemudian di menu yang kedua ada green salad, kemudian supnya ada beetroot soup, kemudian main course-nya ada pan-fried barramundi fish, kemudian dessertnya ada banana pancake. Nah, kira-kira kalian hanya menyebutkan alatnya saja. Kira-kira apa ya alatnya? Misalkan mushroom ravioli, alatnya yang digunakan makan apa? Chicken soup, apa kira-kira nama alatnya? Ada yang bisa? Tisha lagi ya? Yang lainnya gimana? Ya, silahkan Tisha. Saya akan menjawab yang pertama, Bu. Ya. Jadi menurut saya mushroom ravioli itu menggunakan dinner fork. Kan sebelumnya Ibu pernah bilang katanya itu pasta. Jadi saya cuma menyebutkan dinner fork. Kalau pisau kan nggak mungkin gitu, tapi saya tidak tahu juga. Jadi menurut saya mushroom ravioli itu pakai dinner fork. Terus yang kedua ada chicken soup. Chicken soup itu menggunakan soup spoon. Next yang ketiga ada main course. Main course itu kan makanan utama. Jadi menggunakan dinner knife dan dinner fork.
Terus ada dessert. Kalau dessertnya kan fruit platter, jadi menggunakan dessert fork dan dessert knife karena makanan pembuka dan makanan penutup menggunakan dessert fork dan dessert knife. Terima kasih. Bagus, good. Nah, yang benar yang sup dan yang dessertnya saja. Appetizer dan main course-nya masih kurang tepat ya. Saya akan jelaskan dulu. Kalau appetizer, jadi yaitu adalah makanan pembuka. Otomatis porsi makannya kecil, tidak banyak ya, tidak banyak. Nah, ravioli adalah pasta, layer pasta yang tidak semua pasta bisa dijadikan main course, bisa juga appetizer. Ya, jadi porsinya lebih kecil. Nah, jadi mushroom ravioli adalah pasta yang layer pasta yang diisi mushroom, ya, mushroom layer, tahu layer ya. Jadi ravioli dulu, habis itu mushroom, ravioli lagi, mushroom lagi, ravioli lagi. Jadi kayak sandwich, ya. Nah itu porsinya kecil. Jadi alat yang kita gunakan untuk menyantap appetizer adalah dessert knife dan dessert fork. Ya, dessert knife dan dessert fork. Biasanya kalau kita makan appetizer itu selalu kita menggunakan dessert knife dan dessert fork. Kecuali ada yang menggunakan fork saja seperti shrimp fork. Jadi kayak avocado cocktail. Ya, maka ada makanan khusus yang memang hanya menggunakan fork saja. Nah, biasanya pada umumnya appetizer selalu menggunakan dessert knife dan dessert fork. Ya, jadi fork yang dessert fork, dessert knife yang kecil, lebih kecil daripada dinner. Ya. Nah, next selanjutnya sup. Itu sudah benar tadi. Chicken soup alatnya adalah soup spoon, sudah pasti ya. Memang soup spoon sendiri tanpa ada pendampingnya. Jadi tidak ada fork, jadi hanya menggunakan soup spoon saja. Kemudian main course. Nah, main course ini tergantung makanannya apa. Misalkan kalau seandainya dia steak, jadi alat yang kita gunakan adalah steak knife. Steak knife atau penemannya boleh pakai dinner knife atau juga kalau tergantung restorannya kalau menyediakan steak fork ya silahkan digunakan itu. Kalau tidak ada steak fork boleh menggunakan dinner fork. Nah intinya kalau main course kita harus lihat dulu makanan hidangannya apa. Kalau dia steak kita pakai steak knife, steak fork. Dia kalau seandainya dia seperti bebek atau duck atau chicken, dagingnya lembut, putih, itu menggunakan dinner knife, dinner fork, sama seperti pasta. Kita menggunakan dinner knife sama dinner fork. Tapi kalau makanan olahannya ikan atau fish, itu menggunakan fish knife sama fish fork. Jadi memang ada khusus. Mungkin adik-adik pernah lihat ya, apa bedanya fish knife itu agak runcing. Agak runcing sekali. Kemudian fish fork-nya, garpu di tengah-tengahnya itu agak menjolok ke dalam. Itu bedanya dengan garpu-garpu yang lain atau fork-fork yang lain. Itu ya. Jadi kalau main course, kita harus lihat dulu olahan makanannya apa. Apakah dia steak, apakah dia fish, apakah dia chicken, apakah dia duck, apakah dia pasta. Nah, itu alat yang digunakan juga berbeda. Oke? Bisa dipahami ya adik-adik? Bisa, oke, good. Nah, kemudian dessert, fruit platter, tadi sudah benar juga. Jadi fruit platter, potongan buah, kalau kita pakai spoon kayaknya impossible banget, kita motong pakai sendok ya. Jadi yang digunakan adalah dessert knife sama dessert fork, itu sudah benar. Siapa namanya? Tisha, ya. Oke, very good. Masih kita punya lagi 2 menu. Slide berikutnya ada menu lagi 1. Kita bahas menu yang nomor selanjutnya. Di sini ada appetizer, ada green salad, kemudian supnya ada beetroot soup, main course-nya ada pan fried barramundi fish, kemudian dessertnya ada banana pancake. Kira-kira apa alat yang digunakan? Ya, ini sudah banyak sekali yang angkat tangan. Siapa ini? Ya, silakan Leh Astiti Utari. Perkenalan dulu ya, biar bisa saya catat namanya. Karena yang aktif mungkin akan lebih sering saya kenal. Siapa namanya?
Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nibal Siti Utari dari kelas AP9 nomor absen 8. Ya, silakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang digunakan pada menu kedua. Yang pertama ada appetizer, yaitu menunya green salad. Green salad biasanya menggunakan alat dessert fork dan dessert knife. Ya. Yang kedua ada sup, yaitu beetroot soup dengan alat soup spoon. Dan yang ketiga main course-nya ada Fenfritz Baranmuti, fish menggunakan alat fish fork dan dinner knife. Karena hidangannya karena menghidangkan hidangan jenis ikan, jadi alat yang digunakan adalah fish fork dan dinner knife. Yang terakhir ada dessert, yaitu banana pancake dengan alat dessert knife dan dessert fork. Oke, good. Bagus ya. Appetizer-nya udah benar, ada pakai apa namanya dessert knife sama dessert fork. Kemudian supnya sudah betul juga, pakai soup spoon. Main course-nya, ya fish fork sudah betul, tapi knife-nya bukan dinner knife, tapi fish knife. Jadi ada ya. Coba saya izinkan saya memperlihatkan gambarnya ya. Tunggu sebentar. Sepertinya di sini. Jadi fish fork itu seperti fish knife itu runcing sekali. Ada berbagai jenis fish fork, fish knife ya. Jadi, sorry lewat. Nah, itu. Ini, yang ini adik-adik ya, fish knife. Di bawahnya fish fork, jadi agak menjolok ke dalam. Bisa dilihat di slide-nya? Bisa, thank you. Nah, jadi kalau fish knife itu di sininya runcing sekali di atas, di ujungnya, ya. Nah, kemudian kalau fish fork-nya yang ini, yang kalau tengah-tengahnya itu agak menjolok ke dalam sedikit. Oke, jadi beda. Kalau dinner yang ini yang besar, paling besar di antara semuanya. Sedangkan kalau dessert lebih kecil lagi sedikit karena porsi makannya juga lebih kecil, lebih sedikit. Bisa dipahami ya? Next, selanjutnya. Untuk dessertnya, tadi juga sudah benar ya. Apa tadi jawabannya? Sorry. Untuk banana pancake-nya dessert knife sama dessert fork. Banana pancake, dessert knife, dan dessert fork. Ya, good. Ini dia. Oke. Itu ya. Menu yang kedua. Sekarang kita menu yang ketiga, yang terakhir. Nah, ini. Yang nomor 3, appetizer-nya ada tempe delight. Kemudian supnya ada chicken soup. Kemudian main course-nya ada twice cooked duck breast. Kemudian dessert-nya adalah banana split. Saya jelasin ya. Kalau appetizer, tempe delight itu kayak tempe biasa digoreng. Kemudian ada apa namanya? Ada agak little bit spicy. Kemudian supnya ada chicken soup. Apa namanya? Sup ayam. Kemudian main course-nya itu twice cooked duck breast. Jadi twice cook artinya dimasak 2 kali. Jadi pertama di poach dulu, kemudian di pan fried. Jadi kayak di boil dulu, kemudian baru digoreng. Nah, itu maksudnya. Duck breast, jadi dadanya bebek ya, twice cooked duck breast. Kemudian dessert banana split. Jadi banana pisang split itu kita dibelah jadi 2, kemudian di tengah-tengahnya kita kasih ice cream, mungkin vanilla ice cream, coklat, kemudian apa terserah, kemudian diisi kayak strawberry sauce seperti itu. Nah, kira-kira apa ya alat yang kita gunakan untuk menyantap keempat makanan ini? Ada tempe delight, ada chicken soup, kemudian ada twice cooked duck breast, kemudian ada banana split. Kira-kira apa? Ayo. Jangan takut salah ya, kita masih proses belajar. Jadi coba jawab-jawab aja dulu. Ayo. Siapa mau mencoba?
Coba saya minta 10 AP1 absen 25, Ida, Ayu, siapa ini? Nah, ini sudah ada lagi. Egi, Suta, Soma. Silahkan. Tunggu sebentar. Unmute. Ya, Feby, Sinta Dewi. Bisa diulang soalnya yang tadi, Bu? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Bisa bentar. Nggak. Nih. Kelihatan ya? Udah, Bu. Ya. Kalau appetizer-nya menggunakan dessert fork sama dessert knife. Kalau chicken soup-nya menggunakan soup spoon. Kalau main course-nya menggunakan dinner knife. Kalau isi nasi ada dinner spoon-nya, Bu. Kalau dessert-nya pakai dessert spoon. Dessert spoon saja? Sama dinner fork lagi. Dinner fork? Sama dinner fork lagi satu. Dinner fork apa? Ya. Kalau fork, knife-nya apa? Dessert apa? Dessertnya alatnya apa tadi? Dessert spoon. Dessert spoon dan? Dessert knife. Dessert knife. Yakin? Bagaimana makan pakai pisau dan spoon? Pakai pisau dan apa namanya? Sendok. Dessert spoon dan dessert fork. Knife. Ya, bukan knife, fork. Kalau masa pakai pisau, gimana caranya nyendok es krimnya? Ya, Bu. Ya, mungkin maksudnya fork ya. Mungkin maksudnya fork, tapi nggak keluar. Nggak apa-apa, it's okay. Oke, betul ya, jawabannya benar sekali. Oke, nah, jadi untuk materi table setup, saya cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa mempraktekkan lebih lanjut. Jadi, untuk materi selanjutnya, yaitu lipatan napkin. Nah, silakan adik-adik pelajari di rumah, kira-kira lipatan napkin itu apa saja, ukurannya berapa, kemudian bagaimana napkin yang baik itu yang bagaimana, kemudian jenis-jenis lipatan napkin bagaimana cara melipatnya, itu silakan adik-adik pelajari. Jadi tidak hanya jadi satu sumber ya. Jadi sumber itu banyak sekali, silakan kalian cari tahu, kemudian praktekkan juga di rumah. Ya, karena in the end, terakhir, adik-adik pertama harus bisa men-setup meja, kemudian mengenal alat-alat terlebih dahulu ya, mengenal alat, kemudian bisa men-setup meja atau menata meja sesuai dengan menu yang dihidangkan, dan terakhir adalah melipat napkin. Ya, nanti adik-adik akan melipat napkin maksimalnya 10 lipatan napkin. Oke, baiklah, saya cukupkan sampai di sini. Silakan adik-adik catat tadi, record apa yang adik-adik pelajari, karena minggu depan saya akan tanyakan lagi apa yang telah kita pelajari hari ini. Terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.